Kenaikan harga-harga dari minyak ini berlangsung secara internasional sehingga kita perlu upaya mengantisipasi ini harganya akan naik terus dan masa depan kita, keberlangsungan ekonomi kita ini dipertaruhkan dari harga minyak ini. Sebelum kita lanjut, pemirsa jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ahmad Nur Hidayat dan ikuti terus segmen Jangan Salah Arah yang akan tayang setiap harinya. Kemudian kita berlanjut kepada berita ini, pemberitaan tentang Aramco naikkan harga minyak Asia. Nah, hal ini tentu akan berdampak pada kenaikan harga minyak ya di Asia, dan ini perlu istilahnya harus disikapi nih oleh Indonesia. Nah, host ada yang bisa tampilkan beritanya? Oke, ada tanggapan tentang ini, Bang Marto? Ya, ini Aramco, Saudi Aramco, salah satu perusahaan minyak asal Saudi Arabia, itu melakukan satu kebijakan yang cukup menarik ya, yaitu mengenakan tarif untuk negara-negara terutama Asia dan Eropa. Ya, tarif ini alasannya dinaikkan adalah untuk mengimbangi permintaan, karena permintaan dari Asia ya, terutama China, kan China dari beberapa bulan yang lalu kan menutup perbatasannya terutama di kota-kota tertentu ya, seperti Shanghai, Beijing, karena COVID lagi melanda kan. Nah, sekarang mereka berangsur normal sehingga demand-nya minyak ini meningkat lagi. Harga minyak memang sudah tinggi karena perang Ukraina, tetapi dengan normalnya China mereka membutuhkan minyak dan akhirnya bersedia untuk membeli minyak lebih mahal. Nah, di situasi seperti itu ya, Saudi sebagai salah satu negara besar ya, dalam hal ini Aramco-nya ya, perusahaan minyaknya ini menerapkan satu tarif. Nah, dari kenaikan tarif ini tentunya dibebankan kepada siapa? Ya, kepada masyarakat. Ya, nah kita akan melihat situasi sekarang sudah di level harga minyak ini di level 112 115 US dollar per barel ya, untuk jenis WTI ya, Western Texas crude oil. Nah, dengan jumlah yang naik begini tentunya ini juga akan bertransmisi ke pemerintah, ke negara kita. Ya, harga minyak di negara kita ini pasti akan ikut naik juga gitu. Dan kemarin ini kan kita mendapatkan wacana Menteri Ekonomi mengeluh ya, Menteri BUMN juga mengeluh bahwa harga minyak yang semakin tinggi ini menyebabkan Pertamina rugi besar ya. Ibu Sri Mulyani mengatakan APBN itu bisa kebobolan 540 triliun. Ya, kebobolan itu dalam arti dia harus supply ke Pertamina karena Pertamina ini sudah tekor terus. Pertalite dilaporkan setiap liternya Pertamina rugi sekitar Rp2.650 karena harga Pertalite itu 7.600 padahal harga keekonomiannya itu sudah hampir 10.000. Nah, ya saya kira ini menjadi satu concern kita ya, kenaikan harga-harga dari minyak ini berlangsung secara internasional sehingga kita perlu upaya mengantisipasi ya, jangan sampai ya Menteri Menek BUMN mengatakan karena Pertamina di bawah saya kita tidak akan naikkan harga, karena PLN di bawah kita akan tidak menaikkan harga. Tapi kan bukan begitu caranya, tidak naikin harga, tapi apa solusinya? Kalau solusinya dari APBN, ASEAN lah APBN yang tekor. Kan solusinya harusnya solusi yang lebih operasional, menggantikan listrik atau mengkonversi minyak nabati ya dari sawit misalkan menjadi aftur dan sebagainya. Nah, itu yang saya kira perlu kita ingatkan. Ini harganya akan naik terus dan masa depan kita, keberlangsungan ekonomi kita ini dipertaruhkan dari harga minyak ini kalau menurut saya. Kalau dilihat dari kebijakan terakhir ya, Aramco mengenakan tarif ya untuk penjualan di Asia dan Eropa, tentunya ini akan membuat harga minyak naik ya di Eropa dan di Asia. Dan kalau kenaikan ini akan membuat wilayah Asia dan Eropa ini menderita. Ya, kita akan menderita dan saya kira kita nggak bisa terus begini ya. Kalau pemimpin negeri ini cerdas,
antisipatif, dia harus berpikir keras. Ngapain berpikir naikin Candi Borobudur harganya, tarifnya? Oh, ada kita persoalan minyak di depan mata kok. Ini harus berpikir bagaimana caranya supaya kita tidak tergantung sama minyak impor. Gitu dong berpikirnya, bro. Ini kan berpikirnya menaikkan harga Borobudur lah, ya Allah. Padahal Bikin pajak ya. Iya, perang ini masih berlangsung dan diprediksi ya akan berlangsung luas. Ya, setidaknya kalau kita lihat, kita pernah bahas kemarin mengenai isu Palestina, sudah banyak kerusuhan di Palestina, hampir setiap hari ada korban jiwa, terutama dari kalangan rakyat Palestina. Itu suasana di Palestina itu seperti suasana ingin perang besar. Jadi kalau ditambah itu juga perang di mana nanti akan melibatkan Syria, akan melibatkan Iran. Ini artinya apa? Kesempatan kita, window of opportunity kita untuk memperbaiki kondisi bangsa kita ini supaya kita tidak tergantung sama negara lain. Ini sangat sempit gitu loh, bro. Jadi kalau pemerintahan ini mengerti, ini menggunakan windows of opportunity dengan cara yang smart. Gimana caranya? Dengan cara yang singkat, kita bisa mandiri pangan, kita bisa mandiri energi. Membuat isu tentang Candi Borobudur naik ini nggak menyelesaikan masalah ini, masalah yang di hadapan mata kita. Jadi ini masalah yang lebih substansial, lebih fundamental dibandingkan masalah isu-isu yang lain. Tapi pemerintahan kita nggak fokus ke isu ini. Nah, kita memberitakan kepada publik biar ada satu tekanan publik juga bahwa kalau kita mengimajinasikan perang ini akan berskala luas, berarti lalu lintas perdagangan ini akan putus. Padahal kita tergantung sama lalu lintas perdagangan ya, dari impor, kita tergantung impor pangan, kita tergantung impor energi. Nah, berarti harusnya dalam waktu yang singkat ini kita berpikir gimana kita punya kemandirian energi dan bagaimana caranya kita ingin punya kemandirian pangan. Ide ini nggak pernah kita dengar dari narasi-narasi pemimpin kita. Padahal ini isu, padahal ke depan ini begitu mengkhawatirkan gitu loh. Sayangnya ya kita tidak mendapatkan satu informasi yang cukup tentang apa yang terjadi di luar negeri. Kita banyak ditonton dengan isu-isu ya, konvensi KIB lah yang acaranya sambil makan-makan ya, nyanyi-nyanyi gitu kan. Tapi kita nggak tahu sebenarnya kita sedang menghadapi satu bahaya besar ya, dan saat ini ya kita nggak bosan-bosan mengangkat isu kenaikan harga minyak. Ini ada salah satu contoh ketika Aramco menaikkan kebijakannya soal tarif karena mereka produsen minyak terbesar, harga minyak langsung goncang. Dan ini akan, saya kira ya, narasi pemerintah ke depannya akan mengatakan APBN kita akan jebol lagi nih kalau kita tidak menaikkan Pertalite, menaikkan listrik. Kalau kita begini kita akan hancur ekonomi kita. Ya ini bukan begitu cara. Apa solusinya? Isu kemandirian ekonomi dan kemandirian pangan ini apa yang bisa kita lakukan, dan diajak dong masyarakat untuk berpikir juga dan terlibat juga, karena ini masalah tentang diri kita sendiri juga. Saya kira itu dulu, bro. Tapi kenapa bang ya pemerintah selalu berteriaknya tadi ketika ini APBN kita bisa jebol ketika harga minyak naik dan sebagainya, tapi tidak bersuara ini gara-gara misalnya ya IKN nih APBN kita jebol nih gitu, atau proyek-proyek lain yang membuang-buang ya, menghambur-hamburkan uang negara, kok seolah-olah well done gitu loh. Karena menterinya tuh pada takut, bos. Takut kehilangan jabatan karena ini permintaannya presiden. Kalau nggak mendukung presiden, Anda bisa kehilangan jabatan, Anda bisa direshuffle. Itu mereka pada takut. Sebetulnya ya, Bang Faisal misalkan dekat dengan beberapa menteri di kabinet, itu juga sering mengeluh, para kabinet ini sering curhat ke Bang Faisal Basri. Ngeri dia tentang situasi yang ada. Cuman mereka ini takut sayur. Nggak mau berani mengatakan, Pak, mohon maaf Pak, saya menteri begini kondisinya Pak, harusnya melakukan begini. Kalau Bapak nggak setuju, saya siap meletakkan jabatan saya. Karena ini adalah masalah nasional lebih penting. Gitu dong kalau jadi menteri. Ini kan menteri ditunjuk tuh karena ngarep, bos. Bukan karena kompetensi, karena dia pengen. Akhirnya terjadi ABS, asal Bapak senang gitu. Ini suasana di pemerintahan, suasana di istana ini sudah seperti suasana totalitarian. Ya, takut orang mengungkapkan karena
dianggap nanti dia akan kehilangan jabatan gitu. Nah ini menurut saya menjadi tidak sehat, sangat tidak sehat. Makanya kan sebenarnya ini masalah pertaruhan ya. Lagi-lagi ya misalnya kita bicara tadi ya apa IKN misalnya kan nyambungnya ke IKN lagi. Ini kan semua ahli sudah bilang ini enggak. Kan tadi kita bicara minyak, pemerintah udah bilang kita akan defisit, APBN akan jebol. Tapi kenapa nggak ada yang bersuara? Padahal semua ahli sudah bilang secara clear bahwa ini anggarannya nggak ada gitu loh. Dari APBN juga hanya 10% katanya yang ketersediaan dana. Lalu investor lain juga nggak ada. Tapi MK sendiri nih gimana gitu kan? Artinya melihat situasi ini kan makanya kita sama-sama menunggu sebetulnya ya. Bagaimana jawaban dari Mahkamah Konstitusi nih terkait dengan gugatan undang-undang IKN gitu. Iya, saya mungkin kita bisa minta pendapatnya Bang Ramli dalam hal ini, tapi saya kira adalah kurang tepat kalau banyak orang kemudian akhirnya mendiamkan. Setidaknya ada orang-orang yang menggugat ini ke MK, Mus. Ya, saya kira ini kan profesor guru besar yang merasa kok saluran aspirasinya semua terhambat. Mereka datang ke DPR, di DPR seolah-olah ada tutup mata, tutup telinga. DPR rasa ketok aja. Ya kan? Ketika para ahli menyampaikan satu pendapat mereka, ya tidak ada tanya jawab di situ. Itu kan terbukti di pengadilan MK itu bahwa ada cacat formil di situ. Ya harusnya kalau MK-nya benar, ya MK-nya menerima, harusnya MK mengatakan undang-undang IKN ini harus menjadi dicabut ya karena cacat formil. Ya tapi kita lihatlah, ini kan prediksinya sekitar tanggal 20 ya, berarti yang ada 15-14 hari lagi. Ya kita tunggu aja 2 minggu ke depan nih, Mus. Kalau seandainya memang IKN tetap jalan, tentunya nggak make sense itu loh. Kita defisit kanan kiri, malah kita membiayai sekitar 26 triliun kita itu membangun infrastruktur dasar di IKN. 26 triliun itu gede loh. Itu bisa menyelamatin Pertamina lah, itu bisa menyelamatin 20% dari kas Pertamina yang saat ini sedang defisit ya, 91 triliun tahun 2021 belum dibayar, apalagi ada 191 triliun yang diprediksi tahun 2022 ini akan membengkak ya, neraca defisitnya. Neraca Pertamina mengalami defisit sebesar 191 triliun di 2022 ini. Jadi ya memang harusnya ya Menteri Keuangan sebagai pengawal dari keuangan negara itu tertib, berani mengatakan tidak. Mohon maaf Pak, sorry nggak ada dananya. Gitu dong. Zamannya Pak SBY beliau berani ya, Menteri terbaik keuangan di dunia itu berani mengatakan tidak Pak, saya tidak setuju. Tetapi kenapa di zaman ini jadi melempem begini ya? Saya bingung itu. Ya baik, Bang Ramli ada tanggapan? Suaranya Bang, masih mute Bang. Masih mute Bang. Menurut saya sudah kemelut yang luar biasa. Dan visi negara, visi presiden juga pun sudah tidak jalan. Atau memang tidak punya visi. Yang selama ini disebut visi ya juga dia nggak ngerti. Dia nggak jalanin juga visinya apa. Kita tidak tahu, kayak tidak tahu apa visinya. Cuma dia bicara doang, visi presiden. Yang ada visi presiden. Tidak ada visi menteri. Ya apa visi presiden itu apa? Nggak ngerti. Nah itulah yang menjadi, jadi udah kemelut, segala macam persoalan timbul, dengan mengatasinya susah, DPR tidak berfungsi sebagai alat kontrol. Apalagi yang kita diharapkan kondisi seperti ini. Ya sementara Menteri Keuangan, kalau menurut saya, dengan pengumuman hanya 2 perusahaan saja itu sudah diumumkan dengan resmi seperti itu, dengan kerugian Pertamina 191 triliun dan PLN 71 triliun. Itu kan rakyat akan bertanya, oh berarti kita bayar selama listrik selama ini, tapi tetap rugi segitu besar. Pertamina kita bayar di bensin kan tidak pernah utang. Rakyat kan beli bensin beli minyak ini semua tidak utang. Tapi kok Pertamina bisa utang 191 triliun itu gimana? Nah buktinya sekarang kan si Pertamax sudah 12.500. Kan tidak subsidi juga. Itu kan semua jadi kemelut. Rakyat bertanya-tanya. Apa negeri ini nanti bisa terus apa enggak? Bisa terjadi seperti itu. Kalau sampai rakyat sudah bertanya seperti itu, jawabannya apa? Ya kembali lagi bahwa manajemen negara kita lagi amburadul.
hutang, belum lagi bicara hutang resmi negara keluar yang hampir 7.000 triliun itu, belum lagi hutang swasta. Nah sekarang belum lagi lihat, yang mungkin yang di 7.000 lebih itu termasuk hutang yang ada di Pertamina sekarang, bisa juga. Ya, tahu kita kan tidak transparan semua itu. Nah ini kan baru ketahuan rakyat ini kan setelah diumumkan oleh Menteri Keuangan bahwa Pertamina itu kerugian 191. Orang semua bingung, Pertamina masa? Nah itu belum lagi kita bicarakan bahwa Pertamina ini kan selama ini kebutuhan minyak dalam negeri ini kan sudah tidak 50% saja. Jadi produksi minyak kita itu hanya memenuhi kebutuhan 50%. Yang 50% lagi kan kita impor. Nah belum lagi kalau nanti gejolak minyak ini harga naik, mau diapain situasi ini? Semakin kemelut itu akan semakin terjadi. Belum lagi situasi dampak dari perang dan segala macam itu kan itu di luar ini kita juga. Nah tiba-tiba itu tadi yang seperti yang kita bicarakan di awal, tiba-tiba pikiran naikin aja itu tempat-tempat wisatawan di Indonesia dinaikin. Jadi nanti Ancol pun dibayar mahal. Sementara Ancol itu sudah disarankan oleh DPRD dengan tuntutan sekian banyak, satu saat Ancol itu harus gratis buat rakyat Jakarta. Hampir segitu. Kalau kita berpikir untuk naik. Sementara rakyat berpikir bagaimana Ancol itu akan gratis. Kenapa? Karena itu cita-cita Bung Karno dulu. Harus ada satu tempat hiburan yang paling terbesar untuk kota Jakarta nanti. Jadi kalau orang habis kerja, dia ingin melampiaskan kepenatan dan segala macam itu, itulah Ancol, dan itu harus diperluas Ancol itu. Itulah cita-cita Bung Karno dulu, makanya dia bikin tuh, dia instruksikan kepada Ali Sadikin itu 5 hal. Yang pertama tempat hiburan rakyat yang besar, yang luas. Kemudian gedung opera yang terbaik. Itu inian. Kalau Senayan, olahraga kan Senayan waktu itu sudah. Kemudian sebuah balai kota, semua sudah jadi semua itu. 4 opera, balai kota. 4 kampus universitas yang terbesar, yang terbesar di Asia Tenggara, itulah UI yang di Depok itu terjadi. Itu cita-cita yang disarankan kepada Ali Sadikin, dan Ali Sadikin langsung bergerak. Dan kelima adalah Istana Negara Khas Indonesia. Itu yang tidak terjadi. Kenapa Ali Sadikin tidak mau itu? Karena dia tahu bahwa membangun istana ini berhubungan dengan rakyat yang masih susah. Jadi mungkin itu dia ini nanti. Yang 4 lain dia wujudkan. Tempat hiburan terbaik, gedung opera terbaik, kampus terbaik, dan balai kota yang sudah terjadi. Terjadi semua itu. Nah ini tiba-tiba ada muncul. Sementara Ancol itu sudah diinginkan oleh rakyat Jakarta itu kalau bisa gratis. Coba tanya DPRD itu. Surat masuk itu dari komponen Bamus, Betawi, segala macam itu. Ancol itu sudah harus gratis. Memang itu cita-cita Bung Karno dulu. Gitu. Jadi ini manajemen kita manajemen amburadul. Tidak nyambung dari waktu ke waktu. Ini sekarang ini kan kemelut yang luar biasa. Nah itu yang saya lihat. Artinya seluruh pemangku amanah ini sudah tidak bekerja pada fungsi. Kalau semua terfokus pada fungsi masing-masing, saya kira tidak kemelut seperti ini. Ya, saya nggak tahu kenapa juga mesti ada istilah visi ini adalah visi presiden. Menteri tidak punya visi, harus visi presiden. Nah, nggak tahu kita bagaimana cara menerjemahkannya, atur aja sendiri. Saya merasa bahwa itu kemelut di dalam berpikir aja. Karena menurut saya visi itu melekat pada setiap orang. Kalau misi itu bisa, kalau itu misi oke, misi bersama, misinya harus sesuai dengan presiden punya ini harus berjalan. Tapi kalau visi itu ada unsur kreativitas di sana dan unsur inovatif di sana, itulah visi. Kan melekat pada diri orang itu. Nggak bisa dipinjamkan. Nggak bisa Bung Mustafa bisa pinjam visi saya, nggak bisa. Begitupun Pak Matnur, nggak bisa saya pinjam visi Matnur, nggak bisa. Dia berkembang sesuai dengan kemampuan ininya dia. Makanya setiap orang itu harus punya visi terhadap hidupnya.
Itu makanya presiden kalau untuk negara dia punya harus visi untuk negara itu harus jelas. Dibayangkan itu negara yang saya akan pimpin nanti itu akan begini, itu visi dia. Kemudian diterjemahkan ke dalam perangkat-perangkat sampai dengan misi itu. Tapi visi itu tidak bisa di. Nah makanya saya nggak ada heran aja. Adanya visi presiden tidak ada visi menteri. Ya pasti menteri tidak inovatif, tidak kreatif lah. Uang visi itu bukan sesuatu ada di sini kok. Mimpi masa depan, ininya ke depan gitu. Saya kira itu problem besar itu yang diatasi bangsa ini. Oke, baik. Saya kira gitu. Oke. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bang Ramli ya terkait polemik-polemik pemerintahan ya yang masih belum apa istilahnya mencapai ekspektasi yang diharapkan oleh rakyat. Ya, saya setuju itu. Nah, jadi memang polemik ini kalau tidak berakhir akan sulit sekali. Ya. Saya setuju sama Bang Ramli ya bahwa memang fungsi pelayanannya pemerintah ini tidak lagi menservis masyarakat atau rakyat ya, tapi lebih banyak menservisnya oligarki gitu ya. Dan ini kelihatan dari kebijakan-kebijakan yang istilahnya tuh enggak apa istilahnya tuh enggak nyatu gitu loh dengan kepentingan publik ya. Nangani minyak goreng ya kan, berpihak sama wisata-wisata kok malah mahal-mahal itu kan tanda mereka tidak bersatu dengan publik. Nah, saya kira ini masih menyambung ke topik yang kedua ya, yang tentang Borobudur atau topik yang pertama tentang Formula E ini. Ini dikabarkan tahun 2022 ini apa? Motor GP yang harusnya di Finlandia tapi batal dan panitia mengusulkan akan di Mandalika lagi. Nah, ini. Ya, ini hariannya apa nih, Bro? Kalau bisa dibantu sumbernya ini. Ya. Tapi saya kira kan ini maunya IMI ya, maunya Ikatan Motor Indonesia yang ketuanya Bambang Susatyo ya, Bamsud. Ya. Saya sih menganggap kalau memang Mandalika ini bisa diusulkan sebagai pengganti, kalau saya sih lihat bagus-bagus saja. Ya. Bahkan kalau perlu pakai aja tuh yang kalau bisa lintasannya memadai, pakai aja yang lintasan Formula E. Tapi saya nggak tahu ya ini artinya gini, event-event yang membuat nama harum Indonesia ini harus kita dukung. Harus kita dukung. Ya, itulah kenegarawanan kita. Jangan kalau event yang melakukan lawan politik, ya tidak didukung. Sementara kalau eventnya diri dia sendiri didukung habis-habisan, BUMN sampai ngeluarin 3,8 triliun, ya itu nggak negarawan ya menurut saya. Jadi kalau kita nggak boleh niru ya, kita tetap jadi orang yang negarawan, harus yang pikirnya untuk bangsa dan negara. Sip. Ya, baik. Mungkin kita sudah cukup ya. Banyak yang kita bahas dan semoga menjadi pencerahan dan semoga pemerintah mendengar dan menjadi aspirasi. Juga semoga parlemen juga mendengar apa yang kita bicarakan setiap harinya ya. Bukan hanya hari ini saja. Karena saya kira banyak pemikiran-pemikiran yang perlu istilahnya dijadikan aspirasi ya. Kemudian pemirsa jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Ahmad Nur Hidayat Channel untuk bisa mengikuti atau mendapatkan notifikasi dari update-update berikutnya. Oke, silakan Bang Mus. Saya serahkan ke Bang Mus. Ya, makasih Bro Eko. Makasih. Kita sudah berada di penghujung diskusi kita ya, biasa kita hari ini. Saya tutup, saya ucapkan terima kasih buat Bang Magnur, buat Bang Ramli. Terima kasih. Ya, buat Bro Eko. Terima kasih, Mus. Ya, makasih Bang atas semua update-update-nya. Oke. Tutup. Selamat melanjutkan aktivitas di hari Senin ini. Ya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, Bro. Thank you. Terima kasih. Sama-sama.